Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita inayah hidayah, ya, pertolongannya kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan salat jamaah maghrib. Ya, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan kita, ya, kajian kita, yaitu fikih 4 madhab yang saya ambil dari Syarah Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Ya, kemarin kita sudah sampai dalam pembahasan memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat sunnah, itu mengangkat derajat kita, bahkan sampai kepada kemarin Robi'ah bin Malik al-Aslami di sini, ya, sampai pada derajat di surga bersama para nabi. Ya, fa'inni ala nafsika fi kasrati sujud, yaitu maksud kasrati sujud adalah memperbanyak sholat. Ya, cuma sekali lagi bahwasanya sholat yang wajib dalam sehari semalam di mazhab kita dan jumhur ulama itu 5 waktu, ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi dalam kalangan mazhab Hanafi ditambah 1, yaitu salat witir. Ya, kalau kita salat witirnya mungkin hanya tarawih ketika Ramadan, Pak. Mulai sekarang dipaksakan setiap hari salat witir, Pak. Karena khurujul hilaf, untuk keluar dari hilaf dari pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan salat witir itu fardu, ya, wajib. Ya, tapi masalahnya juga salat witir dalam kalangan Hanafi di situ 3 rakaat, Pak, bukan 1 rakaat. Kalau di kita kan 1 rakaat, ya. Di kita 1 rakaat, minimal sekali 1 rakaat. Cuma di kalangan Hanafiyah salat witirnya itu 3. Ya. Kemudian memperbanyak salat, kita masuk dalam pembahasan minggu untuk salat rawatib edisi kedua ini. Ya, kemarin di dalam hadisnya Abdullah bin Umar, ya, An Ibni Umar, kemarin beliau menghafal salat rawatib itu hanya 10. Ya, 10 itu 2 rakaat sebelum fajar, kemudian 2 rakaat sebelum dan setelah duhur, kemudian 2 rakaat sebelum setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, nanti hilafnya di mana nanti saya simpulkan di belakang. Di belakang ada kesimpulan lain. Ya, ini yang diingat oleh yang dihafalkan oleh Abdullah bin Umar dalam salat rawatibnya Nabi, yaitu hanya 10 rakaat saja. Kemudian di sini kita sampai dari An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri, bahwasanya Nabi ini tidak pernah meninggalkan 4 rakaat salat sunnah sebelum duhur. Ya, kalau Abdullah bin Umar kemarin itu 2 rakaatnya, ya, sebelum duhur kan cuma 2 rakaat. Di sini Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan itu Nabi itu ketika sebelum duhur itu 4 rakaat salatnya. Ya, 2 rakaat. Wa raka'ataini qoblal ghadah rawahul Bukhari, dan 2 rakaat sebelum asar. Ya. Jadi kalau ditambah 4 ini maka nanti hukumnya menjadi 14. Ya, karena apa? Karena di sini diriwayat hadis Sayyidina Aisyah, ya, Sayyidina Aisyah di sini diriwayatkan ada salat qobliyah asar. Ya, kalau di Abdullah bin Umar kemarin kan tidak ada. Hanya 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Tapi di sini hadis riwayat lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat, ya, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum asar. Maka di sini harsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nawafil qabliyah lidzuhri wal asar. Jadi Nabi ini menjaga salat sunnah, ya, salat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum asar. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah juga di sini diriwayatkan juga, lam yakunin nabi ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Bahwasanya Nabi ini tidak pernah sangat perhatian, sangat menjaga perkara sunnah atau salat sunnah seperti beliau ini menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh.
Ya, muttafaqun alaih walil muslim rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ditambah dari di riwayat Muslim bahwasanya 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, maksud lebih baik dari dunia dan seisinya apa ya? Kita tahu dunia seisinya itu isinya apa kan gitu. Orang terkaya di dunia pun nggak mungkin memiliki dunia dan seisinya kan paling memiliki hanya beberapa persen saja kan gitu. Orang terkaya sekarang mungkin hanya berapa ribu triliun hartanya semisal. Tapi kalau dunia semuanya itu berapa, mungkin udah nggak bisa triliun lagi ya Pak ya. Ya, di sini katanya 2 rakaat salat fajar ini melebihi dunia dan seisinya, melebihi semua keindahan, semua harta yang ada di dunia dan seisinya. Maka di sini Nabi itu sangat menjaga 2 rakaat sebelum fajar, yaitu sebelum subuh, qobliyah subuh lah. Nah, terlebih lagi ulama dulu itu nanti di bab salat tahajud nanti, ya salat tahajud nanti bukan hanya 2 rakaat sebelum fajar, tapi juga 2 rakaat atau 1 rakaat witir, yaitu sebelum masuk fajar. Maksudnya ketika apa? Ya. Ketika sudah masuk salat subuh. Jadi qobliyah subuh maksudnya di sini. Sebelum ketika sudah ya? Setelah azan. Ya. Masa 2 rakaat sebelum fajar ini adalah 2 rakaat subuh, qobliyah subuh itu. Jadi setelah adzan subuh, ya setelah adzan subuh, sebelum melakukan sholat fardu subuh, di sini sunahnya 2 rakaat itu. Nah, 2 rakaatnya disebut dengan sholat fajar. Ya. Tapi kalau sebelumnya lagi, yaitu kita anggap itu sebagai sholat tahajud atau sholat malam. Nah, ini biasanya ulama menjaganya di situ. Semisal subuh di sini, semisal 4:30 Pak ya, semisal 4:30. Nah, di sini biasanya ulama menjaga sholat malamnya itu dari jam 4. Ya, dia sholat tahajud di jam 4 atau mungkin jam 3 dengan wirid yang banyak mungkin. Ya, intinya sepertiga malam akhir. Ya, cuma yang saya lihat dari guru-guru saya itu kebanyakan menjaganya itu sholat tahajudnya nggak banyak-banyak Pak. Maksudnya paling cuma 2 rakaat atau berapa rakaat. Dan biasanya itu ketika jam 4. Kalau subuhnya 4:30 dia sudah sholat jam 4 itu sudah sholat sunnah. Sholat sunnah, kemudian wirid dan lain sebagainya, baca Quran. Ya, kemudian ketika azan, ya sebelum melakukan sholat subuh itu dia melakukan sholat qobliyah 2 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat fajar. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya lanjutkan? Ya, maka di sini fikih hadis ta'kidu rakaatil fajri wa admu thawabihima wa uluwi martabatihima fil fadilah wa qad kana min hadiyi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bil kafirun wal ikhlas au bi ayati kullu amanna billah. Nah, di sini Nabi juga menjaga salat fajr 2 rakaat sebelum subuh ini. Beliau ini hanya salatnya ringan. Ringan itu dalam artian hanya membaca kuliah sama al-ikhlas. Ya, hanya membaca kuliah sama al-ikhlas. Jadi kan enggak panjang kan gitu. Cuma sekali lagi bahwasanya dalam kasus salat sunnah itu antum disuruh memperpanjangkan, melamakan, misalnya salat 2 rakaat, yang hafal Quran ya baca Qurannya semisal, atau yang enggak hafal Quran ya baca surat yang panjang-panjang. Kalau salat sunnah. Cuma kalau untuk salat fardu, apalagi kita menjadi posisi sebagai imam, ya kemarin Nabi juga ada hadis yang mengatakan salatnya agak ringan gitu. Ya, bahkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang pernah disuruh mengimami suatu daerah, di situ ingin salat yang ideal seperti Nabi ketika salat jamaah. Jadi salatnya lama gitu ketika jadi imam. Tapi ternyata ternyata banyak makmumnya yang mufaraqah, nggak kuat. Ketika makmumnya di belakang mufaraqah nggak kuat, Mu'adz bin Jabal ngamuk, kamu kok nggak mau saya imamin dan lain sebagainya. Yang ngadu kepada Nabi, yang disalahkan adalah Mu'adz bin Jabal. Jangan membuat fitnah. Maksudnya fitnah apa? Jangan sampai orang itu berkeluh kesah menyalahkan sholat gitu. Karena sholatnya lama, kemudian karena sholat lama saya jadi gini. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai sholat ini menjadi biang keladi atau biang kerok atau kambing hitam dalam masalah kita. Ya, itu. Maka salah satunya ya tadi ketika salat fardu itu ketika jadi imam itu ada anjuran memang cepat gitu. Maksudnya enggak lama gitu. Ya, mutawasit lah, segala sesuatu paling bagus ya tengah-tengah gitu.
Cuma kalau antum sholat sunnah sendiri itu anjurannya memang sunnahnya lama, Pak. Ya, bahkan kalau dalam baca doa sujud atau doa ruku, kalau kita sunnahnya 3 kali, ya kalau bisa 21 kali atau 27 kali tidak jadi masalah, nggak apa-apa. Oke. Ya, maka di sini sekali lagi bahwasanya 2 rakaat sebelum fajar tadi adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Ya, salat sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Kemudian an Ummi Habibah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya dari Ummi Habibah, ya termasuk istrinya Nabi di sini, bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shallat snatai asrota raka'atin fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat ya pada waktu sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ya, kalau kemarin kan hadisnya Abdullah bin Umar kan cuma 10. Kemudian kalau ditambah dengan hadisnya Sayyidah Aisyah itu jadi 14. Nah, sekarang Ummu Habibah mengatakan bahwasanya 12. Salat sunnah rawatib itu 12. Ya. Saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maksudnya sholat 12 rakaat itu sholat sunnah, ya maka akan dibangunkan rumah di surga. Ya, rawahul Muslim. Wa fi riwayatin tatawu, jadi maksud sholat tatawuan, sholat sunnah. Wali Tirmidzi wa nahu wa zada arba'an qabla dhuhri, ya 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Jadi di sini dalam hadis Ummu Habibah di sini tidak ada 2 rakaat sebelum asar. Ya, jadi kayak dikumpulkan dengan hadisnya Sayyidah Aisyah, cuma yang 2 rakaat sebelum asar tidak disebutkan di sini. Ya. Walil khamsa anha man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'da haramallahu taala 'alan nar. Nah, di riwayat Imam 5 di sini meriwayatkan gini, malah justru ada tambahan lagi, bahwasanya barang siapa yang menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah akan mengharamkan bagi dia untuk masuk neraka. Ya, jadi kan hadisnya riwayatnya banyak, Pak ya. Maka nanti kesimpulannya, masalahnya ini sholat sunnah ini nanti yang muakkad itu berapa, gitu. Intinya nanti di situ. Ya, ya di sini kemudian an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Nah, kan tambahan lagi sekarang. Ya, bahwasanya Allah ini akan merahmati seseorang yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, padahal tadi kan asar kan tidak ada. Di hadis Abdullah bin Umar tidak ada. Ya, di hadis Ummu Habibah tidak ada. Adanya di hadis Aisyah, dan di hadis Aisyah pun cuma 2 rakaat. Nah, sekarang ada hadis lagi di Abdullah bin Umar di sini bahwasanya 4 rakaat sebelum asar. Ya, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa hasana Ibnu Huzaimah wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Ibnu Huzaimah dan disahihkan. Maka di sini targhib fi sholati arba'i raka'atin qabla al-asri wal musabara 'alaiha li tahsili li fa'iliha rahmatallahi wa ghufran. Nah, di sini ya. Kemudian ada hadis lagi. Ya, an Abdullah bin Mughaffil Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qoblal maghrib. Ya, salatlah sebelum maghrib. Sallu qoblal maghrib. Tsumma qala fis salisah liman syaa, bagi orang yang mau. Maka dalam kasus salat qobliyah maghrib ini kan di hadis-hadis 4 tadi enggak ada sama sekali. Adanya baru di hadis ini. Ya, salat qobliyah maghrib itu di hadisnya Abdullah bin Umar enggak ada. Di hadisnya Sayyidah Aisyah juga tidak ada. Di hadisnya Ummu Habibah tidak ada. Di sini ternyata ada anjuran sholat sunnah qobliyah maghrib. Ya, karahiyatan an yatahidahan nas sunnatan rawahul Bukhari wa fi riwayat Ibnu Hibban an Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib raka'ataini. Bahwasanya ada hadis dari Ibnu Hibban di sini bahwasanya Nabi pernah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Walil Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi
Wa kana nabi yarona falam ya'murna walam yanhana. Kalau di riwayat Muslim dari Ibnu Abbas di sini bahwasanya, maka di sini ada yang mengatakan salat qobliyah maghrib ini hadisnya bukan berupa qaulnya Nabi, bukan berupa fiilnya Nabi, tapi berupa ikrar. Ya, ikrar itu apa? Ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi. Maksudnya bagaimana, Tat? Maksudnya seorang sahabat melakukan sesuatu, ya, Nabi tahu. Ya, Nabi tidak menyuruh juga tidak melarang. Itu maksud dari ikrar hadis. Hadis kan ada 3. Ya, ada kalanya berupa qaulnya Nabi, yaitu ucapannya Nabi. Ada kalanya berupa fiilnya, perbuatannya Nabi. Nabi pernah melakukan apa gitu. Ada kalanya berupa ikrar. Kayak yang termasuk ikrar yang paling terkenal itu masalah dzab, ya, biawak. Ya, bukan biawak di sini Pak ya. Biawak di sini kan hitam jelek, itu maksudnya makannya apa aja kan gitu ya. Ini biawak-biawak yang ada di padang pasir. Ya, warnanya putih. Kayak putih-putih nyemu-nyemu kayak pasir gitulah, kayak pasir di Timur Tengah gitulah. Nah, itu suatu ketika Khalid bin Walid itu nangkep biawak, kemudian dimakan. Ya, kemudian dimakan. Kemudian ketika dikasihkan Nabi tidak mau makan, juga nggak menyuruh makan, juga nggak melarang makan. Nah, itu namanya disebut dengan ikrar. Ya, ketetapannya Nabi. Karena apa? Karena Nabi tidak akan mungkin membiarkan suatu kemaksiatan ada di depan beliau. Kalau suatu perkara itu haram, Nabi pasti melarang. Ya. Tapi kalau sesuatu itu baik, Nabi akan menyuruh gitu. Cuma kadang Nabi enggak, Nabi kadang diam gitu. Maksudnya enggak menyuruh, juga tidak melarang. Nah, ini maka hukumnya di sini disebut dengan ikrar. Maka salat qobliyah maghrib 2 rakaat sebelum maghrib, ya, ini ada yang mengatakan ini sebabnya ikrar. Tapi kalau berdasarkan hadis An Ibni Abdillah bin Mughafil di sini, ya, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari di sini, bahwasanya salat qobliyah maghrib ini juga dianjurkan oleh Rasulullah. Yaitu dengan perkataan apa? Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib. Tapi dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya kunna nusalli rakaataini ba'da ghurubi syamsi. Kami salat 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari. Yaitu maksud sudah masuk salat maghrib, belum dilaksanakan salat maghrib, kemudian kita salat dan Nabi melihat kita. Ya, Nabi itu melihat kita sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu Nabi melihat gitu. Tapi falam ya'murna, Nabi tidak memerintahkan kita untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, juga tidak melarang kita. Ya, ini adalah riwayat dari hadis Muslim. Ya, maka di sini ya, yustafadu minal ahadits mutaqaddimah anna majmu'an nawafil allati qabla shalatil fardhah wa ba'daha 20 rakaatan. Ya. Jadi kalau mau ditotal semua, ya, salat sunnah rawatib itu secara ijmal, secara jumlah total itu 20, Pak. Ya, 20 rakaat. Oke, kita hitung. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat setelah dan sebelum duhur. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib dan setelah maghrib. Benar berapa? 2 rakaat setelah isya. Sebelum isya tidak ada hadisnya. Ya. Arba'un qabla duhri wa arba'un ba'dah wa arba'un qabla al-asri, ya. 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. 4 rakaat wa arba'un qabla al-asri dan 4 rakaat sebelum asar. Wasnatani qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Wasnatani ba'dahu, 2 rakaat setelah maghrib. Wasnatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wasnatani qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar. Adapun qobliyah isya bagaimana? Tidak ada hadisnya. Cuma boleh enggak dilakukan? Boleh. Ya, karena apa? Karena salatnya tetap hukumnya sunnah. Ya, apalagi waktu di antara adzan dan iqamat itu adalah termasuk saat doa-doa yang mustajabah. Terlebih lagi didahului dengan salat, kan gitu. Ya, kemudian terus jangan, itu kan nggak ada hadisnya, hukumnya bid'ah, nggak boleh, berarti Nabi nggak melakukan, semisal. Loh, kita tuh salat kapan aja itu boleh, kecuali di waktu-waktu tahrim.
Dan di waktu tahrim pun ada alasan. Kalau di mazhab kita itu bukan mutlak semuanya haram, enggak. Ya, sholat sunnah setelah subuh atau setelah asar itu kan enggak boleh. Ya, itu bukan semuanya enggak boleh, enggak. Yang enggak boleh itu sholat sunnah mutlak. Ya, sama sholat sunnah yang sabab mutaakhir, yang punya sebab yang diakhirkan. Contohnya apa? Sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah. Itu yang enggak boleh dilakukan pada waktu-waktu itu. Adapun sholat sunnah yang sifatnya sebab mutaqaddim sama sebab muqarin, sebabnya duluan atau yang bareng. Contoh yang sebab duluan apa? Yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, antum masuk masjid dulu, kemudian baru sholat sunnah. Ini dilakukan di waktu-waktu tahrim itu tidak jadi masalah menurut mazhab Syafi'i. Pak, sholat istikharah itu waktunya kapan? Kapan saja, Pak? Tidak jadi masalah. Enggak. Ya, yang enggak boleh tadi setelah asar atau setelah subuh. Yang waktu tahrim itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena sebab sholat istikharah itu sebabnya mutaakhir. Ada punya sebabnya bareng, misal adalah sholat gerhana. Ya, gerhana kan masih proses kita sholat. Maka ketika gerhana terjadi pada waktu habis asar, misal setelah asar ada gerhana. Nah, kita tetap dianjurkan sholat sunnah apa enggak? Tetap menurut mazhab Syafi'i. Ya, karena apa? Karena sebabnya muqarin. Atau kita wudu, ya kita wudu habis itu sholat taharah. Kan wudu dulu baru sholat. Maka ini boleh dilakukan di waktu-waktu tahrim. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, kita nggak semisal nggak ada kerjaan, sholat misal. Ya, itu maka pada waktu tahrim itu yang nggak boleh. Tapi selain waktu-waktu tahrim diperbolehkan. Dan itu pun berlaku ketika kita tidak di Mekah. Kalau di Mekah itu boleh kapan saja, sholat kapan saja itu boleh. Ya, jadi waktu yang disebut dengan tahrim sholat, ya waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, ya itu tidak mutlak semua sholat, enggak. Ya, adapun tadi masalah qobliyah isya dan lain sebagainya. Ya, ini perbedaan nanti adalah dalam kasus muakkad atau gairu muakkadnya. Kita tetap dianjurkan untuk memperbanyak sholat. Dalam catatan yang selalu saya bilang bahwasanya perbanyaknya sholat yang kita lakukan, sholat sunnah yang kita lakukan tidak meninggalkan kita sholat wajib. Mau kita sholat sunnah malam semalaman Pak, dari jam 11 misal sampai jam 4. Ya, jam 4 ngantuk tidur, bablas nggak sholat subuh. Nah, itu tidak boleh. Ya, tetap yang wajib ya Pak ya, yang wajib ya. Kita perbanyak sholat sunnah, tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib. Dengan catatan juga jangan sampai banyaknya sholat kita, kemudian kita menghukumi orang yang tidak mau melakukan sholat sunnah itu sebagai orang yang fasik. Terus kita menganggap diri kita paling baik, itu jangan sampai seperti itu. Ya, tidak boleh itu. Ya, orang kok nggak pernah sholat rawatib, orang kok nggak pernah sholat duha, orang kok nggak pernah sholat tahajud, apa itu muslim, apa itu? Dan yang penting kan dia sudah sholat jamaah, sholat 5 waktu kan gitu. Syukur-syukur sholat jamaah. Kan harus ideal, enggak? Jangan memaksakan diri untuk menjadi muslim yang ideal. Kemudian karena kita sudah ideal, kita memvonis orang yang nggak ideal sebagai orang yang salah atau orang yang fasik. Ya, saya selalu dinasihatin seperti itu ya. Jangan sampai banyaknya ibadah yang kita lakukan, apalagi ibadah sunnah, ya banyaknya ibadah sunnah yang kita lakukan, ya kemudian menjadikan kita lupa terhadap perbuatan yang wajib atau sampai menjadikan kita menjadi takabur. Ya, bahkan di Hikam itu ada makalah bahwasanya termasuk penyakit hati, kita senang dengan perbuatan yang sifatnya sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya, kita senang dengan perbuatan yang sunnah, tapi justru meninggalkan yang wajib. Contohnya apa? Contohnya semisal memberi nafkah keluarga itu hukumnya wajib. Ya, sedekah itu hukumnya sunnah. Kita sering rajin sedekah Pak, kepada orang lain kita senang sedekah. Oh kan dianggap orang, wah orang ini rajin banget. Ternyata istrinya, anaknya ditelantarkan. Nah, ini termasuk penyakit hati kalau dalam kitab Hikam itu. Ya, suka dengan perbuatan yang sunnah, ya berbangga-bangga dengan perbuatan yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Ya, seneng Pak kalau ada sedekah ke masjid, bangun masjid itu seneng dia sedekah. Ternyata apa? Uangnya dari hal korupsi semisal. Alhamdulillah kan banyak kan pejabat sekarang misalnya, alhamdulillah ya. Semoga sih ya bukannya suudzon ya. Semoga sih enggak. Ya.
sering jadi donatur tetap di masjid, tapi hartanya adalah harta yang tidak halal semisal, itu kan berarti apa? Dia meninggalkan yang wajib kan gitu, dengan suka dengan perbuatan yang sunnah. Artis-artis sekarang coba seneng ya umroh, itu seneng ya umroh itu seneng, tapi tidak zakat, ya meninggalkan zakat. Atau seneng umroh ya, tapi habis umroh gitu buka aurat lagi semisal. Padahal aurat kan menutup aurat kan hukumnya kan wajib kan ya, umroh hukumnya sunnah kan gitu, walau umroh sunnah. Nah itu kalau menurut Ilmu Hikam itu termasuk termasuk penyakit hati ya, termasuk penyakit hati. Dalam hal Hikam itu kita senang dengan perbuatan yang sunnah tapi meninggalkan perkara yang wajib. Ya tadi 20 ya, dari hadis tadi ada 20 rakaat salat nawafil. Nah kemudian di sini ya, wa ilaika aqwalul a'immah fi dzalika qala Ahmad inna adadat sunan ratibah asroh. Ya menurut Imam Ahmad salat rawatib itu hanya 10, masih sunnah muakkadnya. Wa ya rakaatani qabla dhuhri wa rakaatani ba'daha wa rakaatani ba'dal maghrib wa rakaatani ba'dal isya wa rakaatani qabla subuh. Ya wa istadalla bi hadis Ibnu Umar mutaqaddim. Ya, di sini Imam Ahmad hanya membatasi salat sunnah muakkadnya itu hanya 10 saja. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang pertama kali kita bahas. Ya, hanya 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum dan setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ini menurut Imam Ahmad. Ya, kemudian waqala Syafi'i inna sunan ar-ratibah sittata asyara. Menurut Imam Syafi'i salat sunnah rawatib ini 16. Ya, 16 itu di mana? Di sini. Ya, arbaun qabla dhuhri wa raka'atani ba'daha. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Wa arbaun qabla asri. 4 rakaat sebelum salat asar. Wa raka'atani ba'dal maghrib wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, wa raka'atani qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar. Wastadalla bi hadisi Ummi Habibah. Kalau Imam Syafi'i tadi istidlalnya dengan hadisnya Ummu Habibah. Ya 16. Kemudian waqala Abu Hanifah as-sunan ar-ratibah isna asyrata. Menurut kalangan Abu Hanifah sunat rawatib ini 12 rakaat. Ya 12 rakaat itu di mana? Arbaun qabla dhuhri wa raka'atani ba'da. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'atani qabla fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar. Istidlalnya dengan hadisnya Ummu Habibah. Wa qala Malik inna adadas sunan rawatib arba'ata asyara. Jadi 4 madhab ya yang utama dalam Islam ini salat rawatibnya beda-beda. Ada yang mengatakan 10, 12, 14, 16. Ya, tadi disempurnakan sampai 20. Ya. Arba'ata asyara ini kapan? Yaitu ya rakaatani fajar, maksudnya sebelum fajar, wa arbaun qabla dhuhri wa sanatani ba'daha. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Wa arbaun qabla asri, 4 rakaat sebelum asar, wa sanatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ya, di sini malah tidak ada isaknya, malah tidak ada ini. Ya. La'allahu ini teksnya hilang kayaknya ini. Ya. Ya, di sini ya, maka perbedaan ini hanya masalah salat sunnah. Ya, salat sunnah dalam kategori rawatib di situ. Maka kalau kita bisa menjaga ya alhamdulillah sekali, mangga silahkan kita lakukan, ya kita laksanakan salat sunnah itu, ya kan baik Pak ya. Semisal kemarin saya bilang bahwasanya salat sunnah rawatib ini anjurannya, sunnahnya lagi adalah dilakukan di rumah. Tapi sekali lagi ini sifatnya adalah sunnah di atas sunnah. Ya sunnah di dalam sunnah maksudnya. Ya semisal kalau kita rumahnya jauh dari masjid, kalau kita sholat sunnah rawatib di rumah, kita nggak ketinggalan jamaah, gimana tat? Ya mending ke masjid dulu. Sholat sunnah di masjid tidak jadi masalah, karena tidak dilarang. Ya karena nggak ada larangan sholat sunnah dilakukan di masjid kan gitu. Karena apa? Karena sifatnya sholat sunnah ini aneh Pak. Terkadang ada sholat sunnah yang anjurannya nggak usah jamaah. Maksudnya apa? Sholat sunnahnya anjurannya sendirian, munfarid. Tapi ada sholat sunnah yang anjurannya itu dilakukan dengan jamaah. Contohnya apa? Sholat sunnah gerhana, sholat sunnah id. Ya sholat sunnah id, Idul Fitri sholat hukumnya sunnah loh Pak ya. Jangan wajib lah.
Tapi salat yang paling banyak pesertanya, Pak. Ya, kalau ditanya salat apa yang paling banyak jamaahnya? Kita mungkin mikirnya salat Jumat mungkin. Atau mikir salat maghrib, salat maghrib kan safnya banyak. Enggak, salat sunnah salat yang paling banyak jamaahnya itu adalah salat Idul Fitri. Maka tadi saya bilang juga, salat Idul Fitri hukumnya sunnah. Terkadang orang ya setahun itu salatnya cuma 2 kali, yaitu ketika salat Idul Fitri saja. Salat jamaahnya enggak. Itu kadang juga ada orang seperti itu, Pak. Loh, kalau salat Idul Fitri itu salat Id atau ya di daerah saya itu ada juga orang itu yang salatnya itu hanya salat Jumat saja. Ya, salat Jumat saja salat. Ya, biar kelihatan salat lah maksudnya. Kok salat 5 waktu itu enggak? Itu hukumnya gimana tadi? Ya, hukumnya dia tetap Islam. Ya, walaupun secara syariah mungkin mengatakan dia dia kafir, tapi hukumnya tetap Islam. Ya, secara syariah kafir karena orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, naudzubillah, atau tidak terutama gini, terutama yang salat ini dianggap sebagai enggak wajib. Ya, salat perkara yang sifatnya wajib kayak salat, zakat, haji, puasa Ramadan. Kemudian kita berkeyakinan itu tidak wajib. Nah, ini kafir. Orang seperti ini kafir. Ya, adapun ketika tidak melakukannya, nggak mau melakukan sholat atau nggak mau melakukan puasa Ramadan, tapi masih meyakini wajib, nggak mau hanya karena malas aja, misal, malas aja, nggak mau. Nah itu tetap disuruh tobat. Ya, kalau enggak itu menurut hukum Islam dibunuh. Ya, dibunuh, tapi tetap dihukumi sebagai orang yang muslim. Maksudnya dihukumi muslim bagaimana? Ya tetap ketika meninggal ya harus dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di kuburan orang muslim. Ya, tapi kalau orang yang berkeyakinan wajib ini bukan wajib, ini kafir. Ya, ketika dibunuh ya enggak usah dikafani, enggak usah disolati, ya hukumnya kafir. Ya, tapi hukum ini ngeri gimana? Emang hukumnya seperti itu, syariat seperti itu. Ya, tapi ada ulama yang istilahnya lebih tasamuh lagi, selama dia itu pernah sholat, pernah syahadat, ya pernah tahu pernah syahadat lah, minimal pernah syahadat itu Islam lah. Ya, tetap dihukumi sebagai orang Islam. Ya, adapun urusan kafir atau Islamnya kita serahkan kepada Allah. Seperti itu. Karena syariah menghukumi perkara yang dohir. Ya, syariah itu menghukumi perkara yang sifatnya dohir. Maka sekali lagi ya saya sampaikan bahwasanya salat sunnah rawatib tadi ya mangga, ada yang mengatakan tadi, ada yang mengijmalkan menjadi 20, menotal 20, ada yang mengatakan itu hanya 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14, dan di mazhab kita Syafi'iyah itu hukumnya salat rawatib itu 16. Yang muakkad. Ya itu muakkadah. Semuanya itu muakkadah. Menurut Imam Ahmad itu 10 muakkadah. Kalau menurut Imam Malik itu 12, Imam Abu Hanifah 14, Imam Syafi'i 16. Ya, adapun yang selain itu baru muakkad. Kayak sebelum Isya, ya sebelum Isya kita salat 4 rakaat atau setelah Isya kita salat 4 rakaat, berarti itu baru muakkad. Walaupun masih dihukumi sebagai salat qobliyah ba'diyah. Ya, itu yang baru muakkad. Ya, adapun tadi kenapa sih hukumnya muakkad? Karena Nabi itu selalu melakukan gitu. Jadi bukan melakukan sekali kemudian ditinggalkan, enggak. Ya, kayak salat tarawih kan masih baru muakkad ya. Coba kita full. Ya, kita full sebulan kan. Nabi kan enggak. Nah, kalau mau seperti Nabi ya salat tarawihnya di masjid cuma 5 hari, habis itu pulang di rumah, salatnya di rumah sendiri gitu kan. Ya, cuma ya kita kemudian dikumpulkan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi satu imam di masjid mulai tanggal 1 sampai Idul Fitri, salat tarawih. Asal salat tarawih yang pertama kali kan Nabi hanya melakukan dari tanggal, ada yang mengatakan sampai tanggal 5, ada yang mengatakan sampai tanggal 7. Pokoknya enggak full sebulan itu enggak. Hanya pada zaman Sayyidina Umar saja salat tarawih itu full dilakukan di masjid jamaah, ya satu imam full 1 bulan. Ya, itu salat tarawih. Nanti ada pembahasan di belakang. Ya, sekali lagi ya kita sebagai muslim ya kita yang wajib, pokoknya intinya pertama kali yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang sunnah
ya kalau bisa semampu kita perbanyak, dengan catatan tadi yang saya sampaikan, tidak menjadikan kita takabur, sombong, kemudian merasa diri lebih baik daripada orang lain. Karena kadang orang suka gitu Pak, tahajud baru seminggu, wah tahajud terus seminggu, kemudian ngukumi orang yang nggak pernah tahajud, orang kok tidur terus nggak pernah tahajud, ini apa, kayak gitu. Itu jangan seperti itu ya, jangan seperti itu ya. Kalau mewajibkan kepada keluarga sendiri, yang mengajak anak kita, mungkin itu baik, maka silahkan, cuma jangan menghukumi orang ya. Kurang lebihnya saya cukupkan sekian, saya minta maaf kalau ada salahnya ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.